Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian pada kesempatan kali ini yaitu kita membahas tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, dan sungguh pada malam hari itu aku turunkan, yaitu malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Allah melanjutkan kalimat di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar adalah malam jika manusia atau hambaku, kata Allah, mendapati malam Lailatul Qadar, maka dikatakan malam itu adalah malam yang lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan lamanya. Subhanallah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan pada malam hari itu atas izin Allah para malaikat dan para ruh, malaikat Jibril, mereka turun memberikan keberkahan dan rahmat Allah, dibagikan kepada seluruh umat manusia yang beriktikaf di malam hari itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya mengatakan, Lailatul Qadar disebut sebagai malam keagungan, malam yang begitu agung, malam yang begitu mulia. Maka alangkah wajarnya jika umat Islam yang beriman kepada Allah berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam hari itu Allah memberikan kemaslahatan, segala macam urusan Allah berikan kemudahan. Dan di pagi harinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cuaca yang begitu cerah, cuaca yang teduh, tidak panas di pagi harinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian sering muncul sebuah pertanyaan, kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Para ulama sepakat menyampaikan dalam rujukan-rujukan, referensi dari rujukan hadis Rasulullah SAW, turunnya malam Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan memperbanyak iktikaf, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak qiyamul lail, dan memperbanyak tilawatul Quran di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ada satu pendapat yang lain, kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Para ulama sepakat berpendapat di 10 hari terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Berarti kalau kita berbicara malam ganjil, di malam 21, 23, 25, 27, dan malam ke-29. Inilah tepatnya di malam Lailatul Qadar. Kemudian mengerucut lagi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya di 10 hari terakhir itu, di malam ke-27 Ramadan, itulah malam turunnya Lailatul Qadar. Namun kepastian dari semua ini hanya Allah lah yang tahu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita mencari malam Lailatul Qadar, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari keberkahan di malam Lailatul Qadar. Bukan hanya di malam ganjilnya saja, kita sempurnakan di malam genapnya pula. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara 1000 bulan, berarti dalam hitungan matematiknya kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan. Lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Hanya bisa kita raih dalam satu malam, yaitu mendapati malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, akankah usia kita sampai saat ini nyampe nanti sampai 83 tahun ke depan?
Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi umur kita tidak bisa sampai 10 tahun ke depan, tapi dengan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, satu malam kita mendapatkan, maka niscaya subhanallah, seolah-olah Allah panjangkan usia kita sampai 83 tahun, mendapati ibadah yang lebih baik daripada kita beribadah 83 tahun 4 bulan lamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang menjadi polemik di tengah-tengah kita semua, terutama di masyarakat kita bangsa Indonesia. Bahkan banyak riwayat-riwayat hadis yang menyampaikan setiap kali bergulirnya waktu, pahala yang Allah berikan kepada kita bukan semakin surut, justru semakin bertambah nilai pahalanya. Maka yang menjadi kebingungan kita, yang menjadi keheranan kita, umumnya rata-rata di masyarakat kita hanya antusias menyambut datangnya bulan suci Ramadan di awal-awal Ramadan saja. Di 5 hari pertama, di 1 minggu hari pertama, 7 hari pertama, semangat kita menghadapi Ramadan. Sholat tarawih di mana-mana, masjid penuh. Namun apa yang terjadi ketika Ramadan sudah berjalan di pertengahan, bahkan apalagi sudah memasuki di 10 hari terakhir, yang ada masjid tinggallah imam tetap dan jamaah-jamaah yang selalu istiqomah itu saja yang berada di masjid. Namun ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya di 10 hari terakhir seharusnya justru rapat safnya, semakin banyak jamaahnya. Karena di 10 hari terakhir itulah akan turun satu malam yang sangat istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang harus kita lakukan ketika datang malam Lailatul Qadar? Dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari untuk memperbanyak iktikaf. Rasulullah di 10 hari terakhir ini memperbanyak iktikaf, memperbanyak ibadah. Artinya dari hari ke hari ibadah itu bukan semakin surut, malah justru semakin meningkat, guna untuk meraih malam Lailatul Qadar. Membaca Al-Qur'annya semakin ditingkatkan, qiyamul lailnya semakin ditingkatkan, zikrullahnya semakin ditingkatkan, untuk mencari keridhaan Allah di malam Lailatul Qadar ini. Yang menjadi pokok bahasan intinya adalah di saat malam Lailatul Qadar, Allah tidak akan memberikan malam kemuliaan ini kepada orang yang tertidur pulas di malam itu. Artinya kita menjaga malam hari itu, jangan sampai tidur sampai di pagi harinya. Kita isi waktu malam itu untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih yang dinamakan malam yang lebih baik daripada beribadah 1000 bulan lamanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang terakhir, di manakah waktu atau tempat kita untuk beriktikaf di malam-malam ganjil untuk mencari malam Lailatul Qadar? Dalam hal ini para ulama sepakat mengatakan bahwasanya tempat iktikaf tidak lain dan tidak bukan adalah di tempat ibadah atau di masjid. Jadi tidak ada iktikaf di rumah. Namun ada khilaf juga di antara para ulama dengan kondisi dan situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita beriktikaf di masjid. Maka diperbolehkan untuk kita iktikaf di rumah kita. Kita siapkan satu tempat yang memang kita fokuskan untuk beribadah, satu kamar yang memang kita selalu gunakan fasilitas untuk ibadah, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat di tempat itu. Kita khususkan tempat itu untuk kita beriktikaf, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Insya Allah di rumah pun dengan kita beriktikaf, kita juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk itu mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk meraih sisa-sisa di akhir-akhir Ramadan ini, mencari malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan biqadrillah, dengan izin Allah, kita semua diberikan kesempatan untuk bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sama halnya seperti orang yang memiliki predikat haji mabrur. Orang yang berhaji dan mendapatkan gelar haji mabrur, maka akan terlihat ciri-cirinya selepas dia melaksanakan ibadah haji, maka semakin meningkat amal ibadahnya. Begitu juga dengan orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, maka selepas Ramadan 11 bulan yang lainnya semakin meningkat amal ibadahnya. Yang tadinya sholat 5 waktunya masih suka bolong-bolong, selepas Ramadan insya Allah sholat 5 waktunya semakin sempurna. Inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang sudah dekat dengan Allah, ibadahnya semakin tambah lagi. Yang malas membaca Al-Quran semakin meningkat.
gemar membaca Al-Quran. Insya Allah ini akan kita dapati di malam Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.